satu tempat itu, satu kantor itu, satu ruangan itu cuman boleh ada 2 orang apa 4 orang? Empat orang. 4 orang dan orang. itu duduknya berjarak seperti itu. Oke. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Dimas Ime. Oke, kali ini kita mau membahas suatu hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu memangnya bisa ya selama pandemi itu kita dapat visa untuk berangkat ke Belanda? Emangnya kedutaan sudah membuka untuk aplikasi visa? Jawabannya sudah, tapi ada beberapa persyaratan yang berbeda dibandingkan dengan hari-hari biasanya, yaitu tidak semua orang bisa masuk ke Belanda dengan alasan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke Belanda dengan alasan-alasan tertentu. Yang pertama alasan apa Mas? Untuk alasan yang pertama itu yang jelas turis tidak boleh masuk sementara, tidak hanya di Belanda, di beberapa banyak negara, saat ini tidak boleh, tidak mengizinkan turis untuk masuk. Jadi yang diperbolehkan adalah orang-orang yang mempunyai masa tinggal tetap atau residen visa di negara tujuan, kemudian mempunyai suami, istri atau keluarga yang tinggal di negara bersangkutan, atau yang residen visa itu bisa untuk kepentingan studi, kepentingan bekerja, dan tadi itu yang kepentingan ada keluarganya, family. Jadi yang bisa masuk ke Belanda hanya dengan 3 syarat, yaitu ketika kalian sebagai pelajar, kedua ketika kalian bekerja, dan yang ketiga ketika kalian menikah atau mempunyai keluarga warga Belanda, seperti itu. Nah, kebetulan kami berangkat ke sini karena saya bekerja dan Mas Dimas ikut saya keluarga. Jadi kita akan membahas tentang aplikasi visa, resident visa, atau kalau di Belanda namanya MVV visa. Nanti kita kasih lihat tulisannya, ini MVV visa. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi MVV visa selama pandemi seperti ini, gitu. Bisa dimulai dulu prosedurnya. Oke, jadi sebenarnya kita nyampe di Belanda itu pertengahan September ya. Pertengahan September, dan kita baru ngurus visa itu sebenarnya mepet banget, yaitu di awal Agustus. Nah, ceritanya kita sekalian agak curhat sedikit ya. Jadi kita emang mepet banget karena rata-rata orang untuk ngurus visa itu butuh waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. 2 sampai bulannya minimal 2 bulan. Nah, tapi kita tuh memaksakan diri dalam sekitar 1 bulan kalau bisa udah jadi gitu. Jadi kita emang mepet banget, dan itu kondisinya adalah di tengah-tengah pandemi yang dimana untuk mengurus MVV visa itu harus di kantor, harus di kedutaan kerajaan Belanda yang ada di Jakarta, tepatnya di daerah Rasuna Said. Ya, tahu sendiri kan Jakarta bolak-balik PSBB saat itu. Jadi waktu itu kita udah stres berat karena ada beberapa tahap untuk membuat visa itu. Nah, tahap pertama adalah untuk legalisir akte lahir dan juga buku nikah. Sebenarnya legalisir akte lahir ini bukan untuk syarat visa ya, tapi untuk syarat buat residence permit ketika udah sampai di Belanda. Tapi yang dibutuhkan pada saat itu baik untuk kasus kami adalah buku nikah, legalisir buku nikah. Karena kalau saya sebenarnya kan bekerja, jadi nggak butuh buku nikah. Yang butuh buku nikah adalah Mas Dimas, karena untuk menunjukkan hubungan keluarganya kan melalui buku nikah. Nah, legalisirnya itu apa aja? Legalisirnya itu harus ke 4 kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kementerian Luar Negeri, dan kedutaan. Dan yang terakhir adalah kedutaan Belanda. Jadi harus semua ini diikuti. Untuk buku lahir, untuk akte lahir sama, kecuali yang Kementerian Agama nggak perlu, karena yang Kementerian Agama kan karena kita nikah secara Islam dari KUA itu. Nah, setelah legalisir itu baru kita bisa untuk ngurus visa. Jadi ini sebenarnya legalisir itu bukan bagian dari visa ya, masih belum masukin aplikasi visa. Jadi itu sebelum visa itu harus legalisir dulu. Nah, legalisirnya itu karena semua kementerian itu kan ada di Jakarta, termasuk kedutaan ada di Jakarta. Jadi bagi kami yang tinggalnya bukan di Jakarta, kami tinggal di Malang, itu cukup menguras waktu dan biaya. Sebenarnya untuk dokumen-dokumen itu sudah kami persiapkan tuh di akhir Juli. Dan karena kami posisi di Malang, jadi kami harus menggunakan agen
untuk mengurus legalisir sampai ke Kementerian Luar Negeri saat itu. Dan itu butuh waktu lumayan lama, jadi kami baru bisa masukin dokumen ke kedutaan Belanda itu di awal Agustus, sekitar kalau nggak salah tanggal 7 atau tanggal 6, 7, 8 saya lupa, jadi minggu pertama Agustus. Oke, untuk kedutaan Belanda legalisirnya langsung jadi ya. By the way, untuk biayanya karena kami ikut agen ya, itu kalau nggak salah per dokumen berapa ya? Per dokumen kalau nggak Hampir salah 1 itu juta. hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Itu sampai ke tahap Kementerian Luar Negeri ya. Tapi sebenarnya sih kayaknya nggak semahal itu kalau kalian urus sendiri. Tapi ya gimana lagi, karena kondisi PSBB kita kesusahan untuk Jakarta, kemudian juga susah akomodasi ya. Mungkin jika teman-teman yang tinggal di Jakarta atau sekitarnya bisa mengurus sendiri, sedangkan kami kan tinggal di Malang, Jawa Timur. Jadi kalau misalnya kita menghitung dari segi transportasi dan waktu, itu jelas sangat menguras biaya dan waktu juga, makanya kita menggunakan agen. Dan menurut saya agen yang kita pakai itu bukan agen yang bukan agen yang harganya terlalu mahal sih, normal lah. Maksudnya harga normal karena kinerjanya maksudnya terpercaya. Itu by the way itu adalah agen yang kami pakai ketika kami ngurus visa ke Taiwan dulu ya. Jadi kita udah pernah cerita kan waktu ngurus visa ke Taiwan. Nah, kita juga pakai agen yang sama, tapi karena beliau adalah untuk Taiwan, jadi kita cuma bisa minta tolong sampai ngurus ke Kementerian Luar Negeri. Untuk kedutaan Belandanya kami datang sendiri. Jadi kami datang sendiri waktu itu karena kalau naik pesawat kan harus rapid test, maksudnya transportasi umum kan juga berbahaya ya. Jadi waktu itu kita transportasi darat pakai mobil pribadi datang dari Malang ke Jakarta. Butuh waktu sekitarnya 9 jam naik mobil. Ya bisa dibayangkan itu capek banget, dan ketika sampai sana itu sehari langsung jadi untuk dokumennya itu. Dokumen yang kami legalisir kan 2 waktu itu, akte lahir dan buku nikah. Iya, jadi untuk mau ngurus legalisir dan lain sebagainya, kita harus bikin appointment dulu ke kedutaan Belanda. Jadi pastikan jika kita mau datang, kita harus bikin appointment dulu dan melalui website yang ada di kedutaan Belanda. Jadi kita kasih linknya ya. Jadi kalau misalnya kita mau datang untuk legalisir hari Senin, kita nggak bisa serta-merta datang hari Senin itu. Kita harus membuat jadwal dulu. Kira-kira ya bisa jadi kita tergantung karena di masa pandemi seperti ini itu jadwalnya itu terbatas. Jadi kita harus memang planningnya harus bagus untuk mengurus visa ini. Jadi mereka tidak akan menerima kita tiba-tiba datang, akan ditanya udah ada janji belum, kalau belum ada kita nggak bisa masuk. Oke, jadi kalau gitu saya coba rekap lagi supaya informasinya lebih jelas. Yang pertama harus kita lakukan sebelum apply visa adalah legalisir dokumen. Yang pertama adalah dokumen akte lahir dan buku nikah bagi yang berkeluarga. Kemudian dokumen tersebut harus dalam bahasa Inggris atau bilingual. Nah, kalau buku nikah kan sudah bilingual ya. Nah, kalau akte lahir caranya adalah kalian translate di penerjemah tersumpah, atau kalian minta kutipan akte baru yang sekarang sudah bilingual. Tapi itu tergantung kalian mau pilih yang mana. Kalau misalnya translate lebih cepat, kalau bagi kami sehari jadi kan. Tapi kalau minta akte baru kan mungkin butuh ya sekitar beberapa hari. Nah, setelah itu baru kalian mengurus legalisir ke 3 kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan baru kalian bisa legalisir ke Kedutaan Besar Belanda. Untuk legalisir ke Kedutaan Belanda, seperti Mas bilang tadi, kalian harus buat appointment karena itu memang udah budayanya orang Belanda di sini ya. Termasuk kita di sini, kita mau kemana-mana, kita mau ketemu orang, kita mau datang ke kantor apapun itu harus pakai appointment. Kalau di Belanda namanya afspraak gitu. Orang di sini selalu minta kita bikin appointment, jadi kalau misalnya datang langsung gak bakal dilayanin gitu. Dan untuk bikin appointment tuh jangan H-1 gitu, karena belum tentu slotnya ada. Jadi kalau bisa ketika dokumen-dokumen kalian itu sudah sampai dilegalisir di Kementerian Luar Negeri gitu, atau sebelumnya mungkin Kementerian Hukum dan HAM, itu kalian langsung booking appointment untuk kira-kira ini harinya udah jadi gitu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya itu belum jadi pun, kalian bisa ganti hari ya. Kita dulu sempat ganti hari. Kalian bisa mempercepat atau memperlambat tanggal itu tergantung slotnya ada atau enggak. Nanti linknya kita kasihin. Karena memang slotnya itu sangat-sangat terbatas, itu cuma dari jam 8 sampai jam 11 kalau nggak salah. Dan itu per 15 menit.
Dan 15 menit per satu 15 orang. menit itu cuma bisa satu orang. Jadi bayangkan 3 jam dan per 15 menit. Jadi ya nggak banyak gitu. Satu hari tidak melayani banyak orang gitu. Ya itu kita kayaknya sih itu memang dari dulu kalau memang seperti itu. Tapi kayaknya karena COVID juga semakin dipersingkat lagi ya. Jadi kemarin itu ketika kami datang kan waktu legalisir kita bikin appointment jam 8 ya. Kita bikin appointment jam 8, kita jam 8 kurang 5 itu sudah menunggu di gerbang depan. Itu kemudian di sana protokolnya sangat ketat. Ketika kita mau masuk itu baris juga harus disuruh satu-satu, kemudian kita berjarak, kemudian kita disuruh mengeluarkan KTP kita itu nanti kita tulis nama kita, nomor induk KTP dan nomor telepon. Nah, nanti setelah itu kita memasuki kedutaan Belanda itu juga dengan prosedur yang sangat ketat, semua dicek, tas kita dicek, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian kita cek temperatur juga, pokoknya komplit sesuai dengan prosedur COVID. Kemudian kita disuruh duduk terlebih dahulu sambil menunggu panggilan yang ada di dalam. Jadi memang di sana itu sangat-sangat ketat, secara security ketat, kesehatan juga ketat gitu kalau di kedutaannya ya. Gitu. Dan ketika masukkan sebenarnya jadi kita nunggunya di luar ya, bukan di dalam kantor untuk maksudnya di dalam loket visanya bukan. Kita nunggunya di luar, dan ketika diperbolehkan masuk itu pun juga satu tempat itu, satu kantor itu, satu ruangan itu cuman boleh ada 2 orang apa 4 orang? 4 orang, dan itu duduknya berjarak seperti itu. Gantian. Nah, itu untuk legalisirnya. Legalisir tadi kan kita appointment jam 8 ya, itu bisa langsung jadi di hari siangnya. Hari kita siangnya ambil jam 1. Jam 1 siang udah bisa langsung diambil gitu. Nah, itu baru untuk legalisir. Nah, kenapa kami legalisir dulu? Karena kasus untuk Mas Dimas visanya di sini adalah ikut kerja dependent, jadi harus menunjukkan itu untuk kita bikin yang namanya entry visa approval. Nah, kita untuk prosesnya adalah yang pertama, karena saya kerja di sini, visa saya dibantu oleh HR di kampus. Jadi dari pihak HR di kampus akan meminta saya mengisi aplikasi form, kemudian ada satu form yang kayak antecedent form. Nanti di deskripsi kita kasih kelengkapannya deh, antecedent form. Jadi ada form yang diisi dan form yang harus ditandatangani, dan juga scan paspor, terus sama scan tadi buku nikah yang sudah dilegalisir, itu saya kirim ke pihak HRD yang akan mengurus aplikasi ke IND. IND itu adalah imigrasinya Belanda. Dari pihak imigrasi Belanda itu mereka harus menyetujui dulu apakah saya itu boleh masuk ke sini atau enggak gitu. Namanya entry approval gitulah pokoknya. Jadi kita untuk apply visa itu kita harus nunggu dari IND itu say oke dulu, menyetujui dulu gitu. Nah, itu prosesnya ya kira-kira sekitar 3 mingguan ya, dari kita saya ngirim itu ke HRD kirim itu ke IND memproses sekitar 2-3 minggu, kemudian IND mengabari ke HRD baru ngabarin ke saya kalau oke, kamu ini entry requestmu itu sudah disetujui gitu. Nah, ketika kita udah dapat entry approval itu, entry visa approval, kita harus bikin appointment lagi ke Kedutaan Besar Belanda. Nah, apa aja yang dibawa? Ini sebenarnya tergantung dari alasan kalian datang ke sini. Kalau student mungkin ada mungkin ijazah atau apa, saya kurang tahu. Tapi karena saya di sini kerja, jadi yang perlu saya bawa adalah yang jelas paspor ya. Dan foto. Ini yang pasti wajib. Foto dengan standar visa Belanda, yaitu ukurannya 3,5 kali 4,5 mm. Background putih atau abu-abu. Kalau yang pakai hijab harus agak di belakangin gini biar kelihatan mukanya. Ya pokoknya standar visa gitulah ya. Jadi paspor, foto, kemudian ada lagi application form yang harus diisi. Terus apa lagi, Bi? Kayaknya udah kayaknya itu ya. Oh, sama bagi kita adalah buku nikah. Oh iya, buku nikah sudah dilegalisir. Tadi itu pasangan suami atau istri. Nah, untuk itu appointmentnya juga sama kayak tadi, harus sebelumnya itu. Jadi kalian bikin appointment dulu. Kebetulan kami waktu itu appointment hari ini baru dapat
sekitar 4 hari 4 hari setelahnya gitu. Jadi kita bikin hari Senin, dapatnya hari Jumat gitu. Dan itu setelah kita bikin appointment, kita ngisi hari Jumat, beberapa menit atau beberapa jam kemudian itu appointment sudah tutup sampai minggu depan. Bahkan jadi, sampai 2 minggu ya, sampai akhir September tuh nggak, sampai akhir bulan nggak ada. Jadi itu memang kalau misalnya di pandemi kayak gini ya, karena slotnya di kedutaan itu sangat sedikit yang dibuka, jadi harus cepet-cepetan. Ketika jangan ditunda-tunda lah, ketika kalian sudah ada kepastian kapan kalian bisa apply visa, langsung kalian bikin appointment. Kalau misalnya hari itu belum jadi, kalian bisa undur lagi. Dan kita tuh nggak tahu kenapa waktu itu susah banget September, namanya bulan September tuh susah banget. Karena perbedaannya ketika dulu kita datang pertama kali ke kedutaan Belanda, ketika waktu legalisir dengan kita mau membuat visa itu yang mau biometrik, kita mau sidik jari, itu udah ada perbedaan. Waktu kita datang untuk legalisir itu Jakarta belum ada kebijakan PSBB. Ketika kita yang kedua ini sudah ada kebijakan PSBB yang baru itu. Nah dari itu makanya ketika kita masuk ke kedutaan Belanda itu yang biasanya 2 loket itu cuma digunakan 1. Itu yang otomatis kita kedua kali itu ya. Otomatis orang yang membuat janji di kedutaan lebih dibatasi dari yang sebelumnya cuma sedikit, jadi lebih sedikit lagi. Itulah kenapa bikin appointmentnya sampai tutup sampai beberapa minggu kemudian. Jadi teman-teman jika sudah estimasinya sudah urusan misalnya dari urusan legalisasi dan semua sudah selesai, lebih baik segera cepat membuat appointment seperti itu. Nah ya, jadi setelah ketika udah membawa persyaratan dan sudah mendapatkan appointment, kalian datang ya. Di waktu itu kita minta appointment sekitar jam 10-an ya, setengah 10-an gitu. Nah yang dilakukan di sana adalah menyerahkan paspor dan tadi dokumen-dokumen yang tadi, dan sekalian adalah scan biometrik atau scan sidik jari. Jadi 5 jari ini tuh kebetulan saat itu yang bikin repot adalah mesinnya sempat bermasalah. Jadi kita udah kebetulan hari itu juga adalah mau wacana PSBB waktu itu ya. Jadi pokoknya tuh udah kantornya tuh kayak agak chaos gitu loh di kedutaan gitu. Jadi udah mesinnya sempat bermasalah, kita nunggu beberapa lama gitu, ya ampun, pokoknya agak drama sih. Mungkin teman-teman yang pernah melihat IG story saya tentang drama pervisaan ini tahu. Jadi waktu itu ya kita banyak berdoa aja waktu itu, akhirnya tetap bisa. Kita udah selesai untuk scan sidik jari, dan ternyata butuh waktu sekitar 2 hari kerja. Jadi kita tuh hari Jumat, sebenarnya kita mintanya kalau bisa hari siang itu bisa diambil enggak, tapi itu kayaknya nggak mungkin banget karena seperti yang penuturan petugasnya itu, ketika sudah entry biometrik dan visa itu masuk ke dalam sistem itu paling nggak butuh sekitar 3-4 jam. Jadi tidak mungkin jika hari itu juga itu jadi. Jadi harus diproses at least 1 hari penuh dalam sistem itu 1 hari penuh dalam. Oh ya, lupa tadi ketika datang ke kedutaan kan tadi ada paspor, foto, legalisir buku nikah, dan juga bukti entry approval form dari IND yang sudah di print gitu. Oke. Jadi kita waktu itu ambil visanya di hari Senin siang. Sebenarnya harusnya sih hari Selasa, dijanjikan hari Selasa pasti jadi gitu. Tapi kan kami pengen segera berangkat kan, karena saya karena saya harus segera mulai bekerja di sini. Jadi waktu itu kita bisa via telepon atau bisa via email. Jadi kita email petugasnya apakah sudah bisa diambil. Kebetulan petugasnya bilang oke, udah bisa diambil siang ini. Jadi kita langsung hari Senin itu langsung berangkat ke kedutaan, langsung ambil gitu. Untuk biayanya sebenarnya kalau misalnya orang yang bekerja itu nanti akan ditanggung HRD dulu, baru nanti sistemnya kayak potong gaji ya. Itu 174 euro per orang. Mungkin kalau student mungkin harus bayar dulu di sana, maksudnya bayar di Indonesia, tapi kalau kami waktu itu udah ditanggung oleh HRD-nya dulu. Oh ya, by the way, untuk biaya legalisir tadi belum dijelaskan ya. Biaya legalisir itu dari sekitar 440.000 rupiah untuk satu dokumen. Kebetulan kami kalau misalnya kalian pakai dokumen yang diterjemahkan, itu kalian harus mengesahkan dokumen original dan dokumen yang
terjemahan. Jadi itu dihitung 2 dokumen jadinya gitu. Kalau misalnya dokumennya bilingual ya 1 aja, tapi kalau dokumennya terjemahan itu jadi 2. Ya seperti itu. Oke, jadi untuk visanya seperti itu. Jadi hari Senin tuh kita dapat visa dan langsung Senin malam kita berangkat. Selasa malam maksud saya. Selasa malam kita langsung berangkat. Jadi memang mepet banget. Ya udah dalam kondisi pandemi, PSBB Jakarta. Kemudian harus takutnya pesawat nggak berangkat, tapi ternyata berangkat. Dan ya seperti itu akhirnya kita bisa dapat visanya gitu. Oh ya, untuk yang ditanyakan apakah butuh karantina ketika di sini? Ya butuh karantina. Nanti sampai Amsterdam itu sebenarnya nggak ada protokol yang sangat tegas ya di sini ya. Jadi kita bedanya di sini sama kita nggak bandingin Indonesia, kita bandingin sama Taiwan. Kalau di Taiwan kan begitu nyampe di bandara langsung udah ditandai kan, orang-orang itu datang nanti akan harus ngisi form dan harus nanti akan di-track lokasinya, nggak bisa keluar gitu. Kalau karantina nanti harus pakai taksi khusus karantina dan hotel karantina. Kalau di sini nggak seperti itu, ya cuman kayak disarankan bukan disarankan dengan tegas, itu kesadaran masing-masing. Karantinanya selama 10 hari. Seperti itu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video kita tentang visa di Belanda selama pandemi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.